Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari PT Cipta Karya Nurani Teknik, saya Oki Hairani Tanjung selaku Direktur dari PT Cipta Karya Nurani Teknik bersama dengan partner saya yang sedang berhalangan hadir yaitu Firda Nurul Konitrat selaku Manajer Operasional dari PT Cipta Karya Nurani Teknik. Ingin melanjutkan presentasi kami dari modul sebelumnya yaitu modul 10 sampai 13 yang terdiri dari alur produksi, material handling, dan material handling cost, area allocation diagram, dan yang terakhir adalah template. Langsung saja kita ke modul 10 yaitu aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir dengan maksud dan tujuan satu, membuat lantai produksi untuk mengetahui aliran proses produksi. Kedua, mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Baik, langsung saja di sini terdapat aliran produksi dari PT Cipta Karya Nurani Teknik. Bermulai dari storage, yaitu barang baku masuk yang didapat dari receiving, kemudian ditaruh di storage, lalu barang tersebut dialiri ke fabrikasi pertama dari sini, lalu lanjut ke sub ASI 1, lanjut ke sub ASI 2, lalu terdapat proses selanjutnya adalah alur mengalir ke main assembly. Setelah itu, setelah barang jadi, barang akan melakukan proses bench operation, yaitu proses terakhir, lalu barang jadi atau finish good dialiri ke warehouse. Setelah warehouse nanti akan dikirim melalui shipping. Gitu. Lanjut untuk modul selanjutnya, yaitu material handling dan material handling cost. Material handling adalah aliran bahan yang harus direncanakan pada saat dan menuju lokasi yang tepat. Biaya material handling dengan mudah akan dapat dihitung. Material handling seringkali akan sangat dipengaruhi oleh desain layout itu sendiri. Karena biaya material handling proporsional dengan jarak perpindahan material. Maka pemilihan tipe layout itu sendiri sudah akan memberikan pengaruh terhadap jumlah biaya material handling. Maksud dan tujuannya adalah material handling mempunyai tujuan umumnya itu meminimumkan biaya. Ya, langsung saja bisa dilihat di sini dari MHMAC ini dari sheet yang pertama yaitu RTS atau Receiving to Storage. Di sini terdapat beberapa part name, tipe, karakter, unit size, pallet size dari si storage-nya ini dengan bahan baku yang penolong. Sampai dengan total cost material handling-nya yaitu Rp45.000. Dan untuk bahan baku utamanya itu mencapai cost Rp385.828,86. Selanjutnya kita ke MHC dari fabrikasi. Nah ini terdapat nama-nama partnya yang dimulai dari cushion frame dengan bahan baku pipa besi, cushion screw dengan bahan baku besi, pipa besi, seat back frame dengan bahan baku pipa besi, handle adjuster dengan bahan baku pipa besi, cushion shield dengan bahan baku plat besi, shield dengan bahan baku karet, cushion pad dengan bahan baku busa, seat back pad dengan bahan baku busa, cushion cover dengan bahan baku kulit sintetis, headrest frame dengan bahan baku pipa besi, adjust lower dengan bahan baku pipa plat besi, outer cover dengan bahan baku plastik, lever seat dengan bahan baku plastik, dan headrest pad busa. Headrest cover dengan bahan baku kulit sintetis, inner cover dengan bahan baku plastik.
Di sini terdapat beberapa tabel sama seperti sebelumnya, yaitu from, seperti contohnya yang cushion frame, from storage to meteran, from meteran to mesin potong, from mesin potong to mesin gerindra, from mesin gerindra to mesin bending 1, seperti itu. Dan part name-nya adalah 101 dengan bahan baku pipa besi, tipenya pipa besi, karakteristiknya pipa besi dengan ukuran 10 mm. Material size reserve, PTS per piece, needs material per part, liquids per hour dengan satuannya unit. Density-nya, terus volume of material, lot size, total load, weight of material. Selanjutnya ada MH/MHC sub. Jadi di MH/MHC sub ini merupakan bahan baku yang datang dari fabrikasi maupun bahan penolong, dan juga bahan baku seperti kain perekat gitu. Sama seperti sebelumnya, cushion frame bahan baku pipa besi from mesin bending to mesin las, from storage to mesin las, mesin bending 1 to mesin las, dan mesin las to gerindra tangan dan visual control. Part name-nya adalah 10.000, tipenya ada cushion screw, kawat las, cushion frame SC. Tabelnya terdapat part size reserve, density, volume of part, dan seterusnya. Lanjut ke MH/MHC main. Sama seperti sebelumnya, didapatkan dari bahan penolong, storage, maupun fabrikasi ataupun dari sub AC. Seperti contohnya, cushion frame AC from gerindra tangan dan visual control to tools, from storage to tools, from gerindra tangan dan visual control to tools, from tools to bench. Part name-nya adalah cushion shield, lamp, cushion frame AC, cushion frame AC dengan tipe 30.000. Part size reserve-nya, density, name of part, dan lain-lain. Lanjut ke MH/MHC dari NTW atau dari warehouse-nya. From bench operation to warehouse dengan product name Seat Mobil R3, yang merupakan finish good-nya weight of product per unit kilogram dengan ukuran 275,614. Request per hour-nya 60. Weight of part per hour-nya sekian, dan sampai dengan total cost material handling per day-nya adalah Rp20.819. Lanjut ke MH/MHC MTS-nya. Ini ke shipping-nya. From warehouse to shipping. Product name-nya Seat Mobil R3. Weight of product-nya 275,614 rupiah. Request per hour-nya 60 sampai dengan material handling-nya sehingga berjumlah Rp17.942. Kita lanjut ke ringkasannya. Dari kode A kita dapat mengetahui bahwa summer cost of material handling dari kode A itu section MH/MHC receiving to storage atau bahan baku penolong, total cost-nya itu Rp540,80,01.
Total cost per day-nya 10.816.00259 rupiah. Lalu ada kode C, yaitu MHMAC storage to fabrication to next fabrication. Kode D, MHMAC fabrication to subassembly and subassembly 2. Yang kode E, yaitu MHMAC subassembly to main assembly. Kode F, MHMAC assembly to warehouse. Kode G, MHMAC warehouse to shipping. Sehingga total cost per day-nya, total cost of material handling per day-nya adalah 1.040.160,41 rupiah. Modul selanjutnya adalah modul 12, yaitu AAD, atau Area Allocation Diagram, yang merupakan suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari departemen produksi serta departemen perkantoran. Tujuannya adalah untuk merancang pengaturan yang efisien terhadap ruangan yang dibutuhkan oleh setiap kegiatan dalam suatu kesatuan yang terpadu. Bisa kita lihat di sini, untuk area allocation diagram, ini sudah digabung dari antar perkantoran dan juga fabrikasinya. Fabrikasi yang diberikan nomor 3, subasi nomor 4, main asi nomor 5, warehouse nomor 6, shipping nomor 7. Dan sini sudah tertera seperti taman, ruang rapat dengan ukuran yang sudah diberikan. Seperti ini. Dari sebelah kanan dapat kita lihat terdapat garasi dan forklift, toilet pabrik, taman, gudang peralatan, storage, receiving, fabrikasi, subasi, main asi, warehouse, shipping, taman, tempat pembuangan limbah, tempat pembuangan scrap, dan tempat pembuangan sampah akhir. Lanjut ke sebelah kanan, terdapat pabrik, toilet pabrik 2, ruang K3, ruang ganti dan loker, kantin pabrik, ruang kebersihan, ruang departemen pemeliharaan mesin, ruang departemen pengendalian mutu, ruang departemen logistik, ruang departemen produksi, ruang departemen perencanaan dan pengendalian produksi. Selanjutnya di sini ada parkiran motor, parkiran mobil, jalur pejalan kaki, taman, water pump, taman, powerhouse, taman, pos keamanan, gerbang, masjid dan tempat wudhu, parkiran mobil, toilet, layanan umum, poliklinik, ruang departemen pemasaran dan penjualan pada nomor 13, aula pada nomor 4, ruang resepsionis dan ruang tunggu pada nomor 5 dengan ukuran 12 meter kuadrat, ruang kebersihan pada nomor 16, 19 pada pantry dan dapur kotor, nomor 15 dengan ruangan departemen personalia dan administrasi umum, nomor 14 ruang departemen keuangan dengan ukuran 5 meter kali 4,9 meter, 12 ruang penelitian dan pengembangan dengan ukuran 5 kali 4,9 meter, yang ke-10 ruang direktur dengan ukuran 6 kali 5,1 meter, ruang 11 yaitu ruang sekretaris dengan ukuran 4,91 meter dikali 4,9 meter. Yang kedua, nomor 2, ada kantin dengan ukuran 3,5 dikali 3 meter. Selanjutnya di nomor 20 terdapat toilet kantor. Lalu di nomor 17 terdapat ruang rapat. Nomor 18 terdapat ruang arsip dan fotokopi.
Selanjutnya kita lanjutkan ke modul terakhir, yaitu modul 13, yaitu template. Template merupakan suatu gambaran jadi dari bangunan atau pabrik yang ingin kita rancang, yang dituangkan ke atas kertas, ataupun 2D ataupun 3D, di mana tata letak pabrik tersebut dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada dalam template tersebut. Maksud dan tujuannya adalah memperlihatkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil sebagai pedoman praktis dalam teknis pembuatan pabrik, sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat, dan dapat melakukan analisa dari template yang dibuat, apakah sudah benar, efisien, dan efektif. Di sini terdapat dua cara untuk menentukan template kami, yaitu dengan 2D dan 3D. 2D yaitu dengan menggunakan aplikasi Visio, dan 3D dengan menggunakan aplikasi Blender. Yang pertama, kita akan lanjut. Nah, di sini terdapat aplikasi yang kami gunakan pertama adalah dengan model 2 dimensi dengan aplikasi Visio, seperti yang dapat kita lihat sekarang. Dari sebelah kanan terdapat ruang peralatan, taman, gudang, forklift dan hand lift, storage, receiving, dan juga fabrikasi, sub AC, main AC. Terlihat gambar jelas di sini. Begitu juga di sebelah kanan, yaitu ruang perkantoran, yang terdapat ruang perkantoran dan juga fasilitas umum, layanan umum, ruang kantor dari pabrik seperti toilet, ruang direktur, ruang sekretaris, ruang perencanaan pengendalian mutu, dan sebagainya, yang sudah ditandai dan diberi dengan alur jalan masuk dan keluarnya antara receiving maupun shipping. Dan juga terdapat rambu-rambu yang perlu diketahui pada pengguna jalan. Seperti itu. Selanjutnya di sini terdapat gambaran 3D atau 3 dimensi dengan aplikasi Blender yang terdapat pada perusahaan atau bentuk dari perusahaan PT Cipta Karya Nurani Teknik. Yang pertama di sini ada tampak depan seperti ini, yang merupakan terdapat jalan, pos. Lalu selanjutnya ada dari tampak samping kanan yang terlihat taman. Lalu ada tampak atas dari depan, tampak samping dari atas, dan tampak atas dari kiri. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.